Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadlim. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Kuliah Al-Quran Al-Hikam Depok. Sekarang semester 6. Di sini saya akan memaparkan daripada tugas UTS mata kuliah kajian orientalis. Baik, langsung saja saya akan bahas tentang kritik atas kritik Ignaz Goldziher tentang qiraat. Nah, sebelum kita masuki lebih dalam, saya akan menjelaskan siapa itu yang dimaksud dengan Ignaz Goldziher. Jadi Goldziher adalah salah satu perwakilan dari sarjana barat yang menggugat adanya inkonsistensi pada bacaan Al-Quran dengan mempertanyakan eksistensi bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sebagai wahyu yang diyakini kebenarannya dari Tuhan dapat berubah-ubah, bahkan berbeda cara bacanya. Nah, adapun pertanyaan yang kerap kali diajukan untuk mencari jawaban tentang orientalis Al-Quran, dengan demikian menjadi penting untuk mengungkap orientalis Al-Quran dan kredibilitas rantai transmisi Al-Quran dalam ruang lingkup bacaannya. Di antara celah yang digunakan Ignaz Goldziher untuk menggugat otentitas Al-Quran adalah tentang qiraat. Pembahasan seputar qiraat seperti sabatu ahruf dan qiraat sab'ah, dan kemudian munculnya qiraat syadz akibat daripada perbedaan varian bacaan menjadi celah-celah strategis untuk kembali mempertanyakan keotentikan Al-Quran. Nah, selanjutnya saya akan bahas daripada biografi Ignaz Goldziher. Jadi sejarah intelektual Ignaz Goldziher adalah seorang orientalis kebangsaan Hungaria yang pandai dan cakap dalam mengkritik kajian-kajian keislaman. Keberadaan Ignaz tersebut ternyata memberikan inspirasi tersendiri pada generasi selanjutnya, sehingga pada bidang keislaman karya Ignaz menjadi rujukan utama dan buku induk oleh para orientalis. Goldziher lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di kota Budapest, Hungaria. Sejak usia 5 tahun, ia terlatih menelaah kitab-kitab klasik seperti kitab Perjanjian Lama, Agama Yahudi, Hebreu. Nah, pada usia 8 tahun, ia mempelajari dan menerbitkan sebuah buku karya yang berjudul The Origins and Classification of the Hebrew Prayers. Nah, pada usia 18 sampai 20, Goldziher melanjutkan fokus kajiannya dalam bahasa Arab dan Yahudi di kota Berlin, Jerman, di bawah asuhan Friedrich Dietrich and Emil Rudiger. Nah, langsung saja kita masuk pada qiraat dan pandangan Ignaz Goldziher. Nah, lahirnya pendapat Goldziher tentang qiraat adalah pandangannya terhadap ilmu qiraat dan standarisasi qiraat yang dimasukkan dalam Mushaf Utsmani. Goldziher berargumen bahwa Al-Quran dan qiraat lahir dari teks, padahal sesungguhnya tekslah yang lahir dari Al-Quran. Nah, Goldziher memiliki pemahaman bahwa demikian karena adanya adopsi studi kritik Bible yang ditetapkan pada Al-Quran, sehingga ia menganggap Al-Quran sama dengan Bible, lahir dari teks. Nah, lebih lanjut, Goldziher menganggap bahwa Al-Quran dibaca berdasarkan teksnya, sehingga ia boleh semena-mena, artinya boleh dibaca dengan apa saja, berspekulasi terkait suatu bacaan. Nah, ia juga menganggap bahwa teks adalah segala-galanya, sehingga satu bacaan mesti disesuaikan dengan mengikuti teks. Nah, Goldziher tidak menganggap bahwasanya para ulama menyusun ilmu qiraat berdasarkan isnad yang benar-benar diteliti dan kevalidan, artinya kesahihan Al-Quran atau qiraat tersebut. Penelitiannya tentang qiraat mengantarkannya pada asumsi qiraat dapat dibaca dengan lahja maupun manapun sesuai dengan keinginan pembaca. Nah, ia mendasarkan argumennya pada karakteristik teks bahasa Arab kuno yang sepi dengan tanda baca, baik titik maupun syakal. Menurutnya perbedaan qiraat dalam Al-Quran bersumber dari karakteristik penulisan bahasa Arab yang kuno yang tidak memiliki titik dan harokat, sehingga berimplikasi pada bacaan yang tidak sama. Nah, selanjutnya ragam qiraat menurut Ignaz Goldziher. Nah, tombak utama daripada hasil kajian para sarjana barat dalam mengkaji ketimuran khususnya Islam akan tertuju pada motif
misionarisme. Nah, misi ini dinilai suatu menyudutkan Islam. Mereka akan menentang doktrin-doktrin dan menjatuhkan rujukan utamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Motif ini juga disandai Ignaz Goldziher dalam kajian tentang qiraat Al-Quran. Nah, qiraat yang dikenal para ulama berbanding terbalik dengan qiraat yang dipaparkan oleh Ignaz Goldziher ini. Ulama muslim menjadikan riwayat sebagai acuan dasar kesohihan qiraat, sedangkan Goldziher ini berpendapat bahwa upaya klasifikasi qiraat yang mutawatir dari yang syadz merupakan ijtihad manusiawi. Menurutnya belum tentu dianggap syadz itu benar-benar syadz atau sebaliknya. Yang mutawatir pun demikian. Apalagi menurut pandangan Ignaz, apabila yang dianggap syadz itu diriwayatkan dari para ahli qiraat terkemuka yang belajar langsung dari Rasulullah. Nah, Goldziher memberi contoh qiraat yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang di Tenggara mendapat ijazah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara qiraat yang berbeda dianggap syadz oleh para qurra yang lain yang notabene tidak memiliki otoritas sebagaimana Ibnu Mas'ud. Nah, Goldziher menambahkan ketidakterlibatan Ibnu Mas'ud dalam proses kodifikasi adalah sebuah kesalahan besar bagi Sayyidina Utsman karena telah mendiskualifikasikan seorang yang punya otoritas dalam menetapkan dan menolak sebuah qiraat. Nah. Baik, langsung saja saya akan membahas yang kedua, yaitu kritik Ignaz Goldziher terhadap qiraat Al-Quran, yaitu bagaimana kritik orang Islam dengan tanggapan seorang orientalis yakni Ignaz Goldziher. Nah, kritik atas pendapat pertama. Nah, pada pemikiran pertama, Azami membantah dengan memberi argumen bahwa antara teks Al-Quran dan proses pembacanya serta pewahyuannya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan ilmu qiraat benar-benar ilmu seni membaca secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan qiraat juga adalah satu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara baca setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapan pada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai. Nah, Azami juga mengantidakan bahwa banyaknya ragam bacaan sangat diperlukan untuk memperoleh bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab dengan dialek Quraisy. Menurutnya kesatuan untuk dialek lazim Nabi SAW digunakan sewaktu masih di Mekah, mulai sirna terbitnya di Madinah, sehingga meluasnya ekspansi Islam dan melintasi belahan wilayah Arab lain, sehingga banyak suku bangsa dan baru, sehingga dialek kaum Quraisy sulit untuk dipertahankan. Nah, selanjutnya apa dampak daripada adanya tokoh orientalis ini, yakni Ignaz Goldziher menanggapi tentang qiraat. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pendapat ini. Nah, dampak daripada pemikiran Ignaz Goldziher pada perkembangan qiraat pertama adalah lahirnya varian bacaan. Nah, sebagaimana disinggung tadi, dalam penelitian Goldziher memposisikan teks atau manuskrip sebagai acuan utama, sehingga menurutnya Mushaf Utsmani yang belum memiliki titik dan tanda baca menjadi pintu gerbang lahirnya varian bacaan dalam Al-Quran. Ia menjelaskan secara detail mengapa tulisan Arab menjadi penyebab perbedaan qiraat. Oke. Selanjutnya apa dampak yang timbul daripada pemikiran Ignaz ini, yaitu adalah qiraah bil makna. Nah, pemikiran Goldziher selain berdampak pada lahirnya ragam qiraat, ia lahir juga bil makna, yakni qiraat yang menggunakan sinonim kata. Terlebih banyak ditemukan riwayat terkadang menentukan bentuk perbedaan bacaan Al-Quran yang dilegalkan, seperti riwayat At-Tabari melalui sanad Anas bahwa ia pernah membaca inna nasyiatal lailihi asyaddu wata'au wa aswabu qila. Nah, lalu sebagian orang berkata, wahai Abu Hamzah, bacaan yang benar adalah aqwamu, bukan aswabu.
Lalu Anas berkata, kata aqwamu as-sabu dan ahya memiliki makna yang sama. Nah, dari riwayat di atas Goldizir menarik kesimpulan bahwa di zaman masyarakat muslim awal mengubah suatu kata dalam Al-Quran dengan sinonimnya sangatlah diperbolehkan, sehingga lahirlah bacaan-bacaan secara bil makna. Sementara itu ulama muslim tidak tindakan mengubah kata dalam Al-Quran dengan sinonimnya tidak dapat dibenarkan, sehingga larangan keras bagi umat muslim meriwayatkan Al-Quran secara bil makna. Nah, selanjutnya dampak daripada pemikiran Goldizir yaitu adalah munculnya qiraah syadzah. Nah, dampak pemikiran Goldizir pada munculnya qiraah syadzah berbanding lurus dengan dua kelompok yang sebelumnya. Munculnya perselisihan qiraat terjadi setelah adanya ekspansi Islam berbagai wilayah. Banyak munculnya qiraat yang tidak masyhur dan tidak memiliki transmisi atau sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir kesimpulan yaitu adalah argumentasi daripada Ikhlas Goldizir tentang keragaman qiraat dan implikasinya terhadap otentitas Al-Quran hanyalah sebuah pembenaran atas asumsi negatif terhadap Al-Quran itu sendiri. Kesalahan mendasar dari pemahaman Ikhlas tentang terhadap Al-Quran dan qiraat ialah menjadi dasar kefatalan argumennya. Variasi bacaan Al-Quran menurutnya adalah suatu inkonsistensi yang tidak mempunyai akar sejarah yang mapan, sehingga dengan mudah dianggap celah yang sempurna untuk mencoba mengotak-atik Al-Quran. Menurutnya umat muslim terdahulu berusaha untuk menyeragamkan qiraat, namun tidak terrealisasi karena terhambat oleh ketiadaan sistem pemberian tanda baca Al-Quran pada masa itu. Argumen ini dibantah dan dikritik oleh Azmi dan Al-Qadi karena pemikiran tidak sesuai dengan sejarah fakta yang ada. Nah, demikian yang bisa saya paparkan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.